Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Mutiara Ilmu di Atas Batu. Dalam seri ke-309 ini didukung oleh para pemain Sulaiman sebagai Tambak Baya, Lukman Tambosi sebagai Empu Bajil, Margaret sebagai Dewi Sambi, Mas Dewa sebagai Gagarangan, Yoko sebagai Empu Renteng, Pranoto sebagai Kepala Desa, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Empu Bajil memutar-mutar tongkat pencabut rohnya sambil mundur beberapa langkah. Sementara itu Tambak Baya sudah siap menyerang dengan pedangnya yang berukuran besar. Dewi Sambi tahu bahwa Empu Bajil tidak akan terlalu repot untuk merobohkan lawannya. Karena itu dia tenang-tenang saja duduk di atas sebongkah batu berlumut. Bibirnya senantiasa memperlihatkan senyuman dingin. Ayo, jangan mengaku-ngaku mempunyai nama besar. Coba, aku ingin tahu, apakah benda yang berada di dalam genggaman itu benar-benar tongkat pencabut roh? Jangan banyak berharap, Tambak Baya. Majulah. Ya!
remutan setelah pedangnya beradu dengan tongkat pencabut roh. Tapi Tambak Baya segera menyembunyikan perasaannya. Dan selanjutnya dengan sigap, Tambak Baya melompat kembali menyerang Empu Bajil. Sekalipun tubuhnya pendek, tidak lebih panjang dari tongkat yang dipergunakannya, namun Empu Bajil mampu bergerak dengan sigap. Sekali waktu dia berloncatan ke sana kemari atau jungkir balik di udara, dan pada saat lain dia balas menyerang dengan gencar. Tambak Baya menjadi kerepotan dan gelagapan setiap kali ujung tongkat pencabut roh menyambar ke arah kepalanya atau kakinya. Tiba-tiba, Empu Bajil melompat mundur sejauh 2 batang tombak. Mengapa kau berhenti menyerang? Ayo kita teruskan lagi pertarungan ini. Kau harus dapat membuktikan bahwa benda yang kau pegang itu adalah benar-benar tongkat pencabut roh. Aku tidak sudi melayanimu terlalu lama, Tambak Baya. Aku akan segera membuka matamu lebar-lebar. Sambi, tongkatku. Dewi Sambi segera menangkap tongkat pencabut roh yang dilemparkan Empu Bajil. Tambak Baya tidak tahu apa yang akan dilakukan Empu Bajil selanjutnya. Karena itu dia hanya diam menunggu. Pada saat itulah Empu Bajil menggerak-gerakkan 2 buah lengannya naik turun. Kemudian kakinya digeser-geserkan ke tanah. Tiba-tiba wajahnya menjadi tegang bergetar. Matanya melotot dan sepertinya ingin menelan Tambak Baya. Tambak Baya, kau boleh tidak percaya bahwa tongkat itu adalah tongkat pencabut roh. Sekarang saksikanlah. Barangkali kau akan lebih mudah untuk mempercayai Aji Segarageni. Tapi maaf Tambak Baya, aku terpaksa minta satu korban dari salah seorang anak buahmu. Ada kurang lebih 12 orang anak buah Tambak Baya berdiri paling depan, hanya beberapa langkah dari Empu Bajil. Salah seorang di antaranya yang berdiri paling ujung sama sekali tidak tahu bahaya maut mengancam jiwanya. Sementara itu Empu Bajil masih menggosok-gosokkan kakinya ke tanah sehingga debu mengepul ke udara. Dan saat berikutnya, secepat kilat, Empu Bajil melompat. Kedua belah tangannya bersilangan ke sana kemari. Nah, lihat Tambak Baya. Aji Segarageni. Jangan heran, Tambak Baya. Itulah Aji Segarageni. Semua pendekar tahu siapa pemilik Aji Segarageni. Sekarang terserah. Biarkan saja Kakang Bajil. Apakah mereka mau percaya atau tidak? Lihat, Kakang Tambak Baya. Ya. Tubuh orang ini hangus. Pakaiannya sampai ikut terbakar. Lihat, Kakang. Mulai dari leher sampai ke bagian perutnya kosong. Bagaimana Tambak Baya? Kau masih juga belum percaya? Baiklah. Aku mengaku kalah, Empu Bajil. Sekarang lakukanlah apa yang akan kau lakukan terhadap kami. Kami menyerah. Begitu lebih baik, Tambak Baya. Dan lagi aku tidak akan berbuat yang aneh-aneh. Aku hanya ingin menagih janjimu. Mulai hari ini,
Kau dan semua anak buahmu harus tunduk kepadaku. Kalian semua harus tunduk kepada keinginan Empu Bajil. Hai, dengarlah! Dengar semua! Mulai sekarang, kalian semuanya harus tunduk pada kemauan Kakang Bajil. Barang siapa tidak mau tunduk dan mencoba membangkang, maka nasibnya akan serupa dengan orang itu. Jadi sebenarnya kita mempunyai persoalan yang sama, Tambak Baya. Kita sama-sama pernah berperang melawan Majapahit dan sama-sama dikalahkan. Ya, kita memang mempunyai alasan yang berbeda. Tapi hal itu tidak menjadi soal berat. Yang penting kita sama-sama musuh Majapahit. Benar, Kakang Bajil. Kita sekarang sama-sama menjadi pelarian, menjadi buron pemerintah Majapahit. Menjadi pelarian tidak selalu merupakan hal yang buruk. Apalagi kalau kita dapat bersatu, menyusun suatu kekuatan, dan mengatur kekuatan itu sehingga menjadi kekuatan yang lebih besar lagi. Maka hal ini bisa menyulitkan Majapahit. Dan itulah rencanaku selanjutnya, Tambak Baya. Ya, kita bisa mulai dengan jumlah yang ada sekarang ini, Kakang Bajil. Benar, Sambi. Tapi kita harus terus menghimpun orang-orang, mencari pendekar-pendekar baru yang sepaham dengan kita, kemudian mengumpulkan mereka dan menggembleng mereka, mencekoki mereka agar menaruh kebencian kepada pemerintah Majapahit. Pokoknya, kita harus menjadi duri dalam daging bagi Majapahit. Bukankah begitu, Kakang Bajil? Benar, Kakarengan. Sekalipun hanya sedikit, namun kita harus bisa menjadi setitik nila, sehingga rusak susu sebelanga. Lalu apa rencanamu sekarang ini, Kakang Bajil? Maksudku, rencanamu dalam waktu dekat ini. Untuk menghimpun kekuatan yang nantinya bisa menyulitkan kedudukan pemerintah Majapahit, kukira yang pertama kali harus kita pikirkan adalah sarang. Kita butuh sarang persembunyian. Dan sarang itu harus benar-benar menjadi tempat rahasia kita. Apakah kalian tahu di mana kira-kira kita bisa membuat sarang persembunyian yang cukup aman? Saya tahu tempatnya, Kakang Bajil. Tetapi letaknya jauh dari sini. Itu tidak menjadi soal. Di mana? Katakan saja, Kakarangan. Di lereng Bukit Maribong. Di mana itu? Bukit Maribong letaknya di kaki Gunung Lamongan. Baiklah. Aku setuju. Gunung Lamongan letaknya cukup bagus untuk mengintai mangsa-mangsa kita. Baiklah, kalau begitu, mulai besok kita semuanya akan berangkat ke Gunung Lamongan. Tapi sebelumnya, ada yang ingin kukatakan pada kalian. Tambak Baya dan kau, Kakarangan. Apa itu, Kakang Bajil? Semula kami adalah pendekar 3 serangkai. Sekarang kami tinggal berdua. Sahabat kami yang terdekat, Empu Renteng, entah di mana sekarang berada. Kami berpisah semenjak menderita kekalahan di perbatasan kota Kediri. Sahabat kami itu melarikan diri dalam keadaan terluka parah. Kalau saja dia bisa kita temukan, dan kita usahakan mengobati luka-lukanya, maka kekuatan kita akan bertambah lebih besar. Semua orang tahu siapa Empu Renteng. Apakah sampai sekarang belum ada kabar beritanya, Kakang Bajil? Ya, kami sudah mencari ke sana kemari, tapi masih belum berhasil juga. Karena itu, Tambak Baya, Ya. kerahkanlah beberapa orang anak buahmu untuk mencari Adi Renteng. Dan mulai besok, mereka sudah harus melacak jejaknya. Baik, Kakang Bajil. Aku akan memilih orang-orangku yang terbaik untuk mencari Empu Renteng.
memang benar apa yang dikatakan Empu Bajil. Semenjak kekalahannya di perbatasan kota Kediri, mereka lalu berpisah dengan Empu Renteng. Empu Renteng dalam keadaan terluka akibat tusukan keris Megalamat milik Ranggalawe, berusaha menyelamatkan dirinya. Sambil terus merasakan sakit yang luar biasa di bagian dadanya sebelah kiri, Empu Renteng berjalan dari desa ke desa, menyusuri tepian sungai, bersembunyi di balik rumpun-rumpun ilalang, ataupun menyelinap di balik batu-batuan bukit. Waduh, kemana lagi aku harus menyembunyikan diri? Aku tidak bisa terus-menerus berjalan dalam keadaan luka seperti ini. Aduh, sakitnya bukan main. Sungguh dahsyat kekuatan keris Megalamat. Sakitnya luar biasa. Panas, pedih dan ngilu. Kurang ajar si Ranggalawe. Kalau saja lukaku ini dapat sembuh, yang pertama kali kulakukan adalah membunuh orang dari Tuban itu. Keparat. Rupanya ada orang yang terus mengikuti aku. Rupanya dia tidak sendirian. Hai, apa yang kalian lakukan di situ? Ayo keluar. Aku tahu kalian bersembunyi di balik semak belukar. Ayo, cepat keluar. an Kenangan Masa Lalu Channel. Mendadak, dari balik rumpunan semak belukar, muncul kepala-kepala manusia. Semua tidak kurang dari 15 orang. Mereka perlahan-lahan bergerak membentuk lingkaran. Mungkin maksudnya untuk mengepung orang yang barangkali mereka curigai. Salah seorang di antaranya bertubuh agak kurus dan berjenggot tipis, memberikan aba-aba agar teman-temannya tenang. Maaf Tuan, saya adalah kepala desa Kajar. Memang sejak tadi saya berusaha untuk menguntit Tuan. Mengapa kalian mengikuti aku? Apakah aku mempunyai kesalahan terhadap kalian? Kami belum mengenal Tuan. Bahkan kami belum pernah sekalipun melihat Tuan. Itulah sebabnya kami membututi Tuan. Jelasnya kalian mencurigai aku. Mencurigai kehadiranku, begitu? Kami harus waspada setiap saat, Tuan. Di samping itu, kami mendapat perintah dari atasan kami untuk mencurigai dan memata-matai setiap orang yang belum kami kenal dan masuk ke daerah kami ini. Aku tidak mempunyai urusan dengan kalian, dengan desa kalian. Aku sekarang ini sedang terluka parah. Aku jauh-jauh meninggalkan kampung kelahiranku untuk mencari seorang tabib. Aku hanya sekedar mampir di desa kalian dan tidak mempunyai maksud apa-apa. Aku hanya melepaskan lelah di tempat ini. Tuan agaknya seorang yang perlu mendapatkan pertolongan. Kalau begitu, mari singgah di rumah kami. Tuan akan memperoleh seorang tabib, tempat untuk menginap, bahkan kami dengan senang hati menyediakan makanan ala kadarnya. Tapi dengan catatan, Tuan mau mengadakan tanya jawab sebentar dengan kami. Tanya jawab apa? Sudahlah, biarkan aku pergi. Kalau memang kalian keberatan, biarkan aku pergi meninggalkan desa ini. Tunggu Tuan, tunggu. Tuan tidak bisa begitu saja pergi. Belum lama ini, kami telah berhasil menangkap 2 orang pelarian. Mereka adalah prajurit-prajurit Kediri yang melarikan diri ketika kalah perang melawan Majapahit. Sekarang 2 orang prajurit yang sial itu telah kami serahkan kepada atasan kami. Itu adalah urusan kalian. Aku bukan prajurit. Dan aku bukan orang yang baru saja kalah perang. Aku sedang sakit. Dan sekarang ini, aku mencari seorang tabib. Cepat, berilah aku jalan.
Aku harus segera pergi. Kalau begitu, kami terpaksa berbuat sedikit kurang sopan terhadap Tuan. Ayo anak-anak, tangkap orang ini. Tangkap dan bawa ke balai desa. Kurang ajar. Sekalipun dalam keadaan sakit, jangan kalian kira bahwa aku tidak berani melawan. Hai, ya. Kalian jangan memaksaku menjadi seorang pembunuh. Kalau kalian masih berusaha menangkap aku, ya, itu bukan salahku. Salah kalian sendiri. Ayo anak-anak, mengapa kalian berhenti? Ayo cabut senjata kalian. Nampaknya tamu kita kali ini senang diperlakukan kasar. Ayo, tangkap dia. Kalau melawan, bunuh saja. Orang-orang desa Kajar itu di bawah pimpinan kepala desanya sendiri segera menyerbu dengan senjatanya masing-masing. Dan terjadilah pertempuran sengit. Orang-orang desa itu memang bukan pendekar. Kemampuan mereka dalam hal ulah kanuragan sangatlah kurang. Tapi karena jumlah mereka cukup banyak dan karena Empu Renteng menghadapi mereka dalam keadaan luka parah, maka serangan-serangan mereka menjadi berbahaya. Pada saat itulah muncul rombongan orang-orang berkuda. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Nasib apakah yang akan dialami oleh Empu Renteng, salah satu di antara 3 serangkai pendekar kerajaan Gelang-Gelang? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.